adalah tim sukses Jokowi yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu lagu lama. Lagu lama itu kalau orang Betawi bilang tuh gaya lama lah ya. Jadi lagu lama itu lagunya, lagu itu adalah tingkah laku ya. Gaya lama Jokowi yaitu bagaimana seakan-akan banyak orang yang mendukung dia dan kemudian dikumpulkan, dinaikkan ke dalam bis ya, dan kemudian pulangnya mendapatkan Oh, sesuatu ya. Dan iya. ini juga kemudian dibuktikan dengan adanya berbagai yang disebut dengan wawancara dengan orang-orang yang datang ya, dan kemudian juga ada seorang mantan pendukung dan juga tim sukses Jokowi yang kemudian memfotokan di mana mobil-mobil bus yang mengangkut para orang yang datang ke Jokowi yang katanya hanya untuk selfie dan juga makan makanan-makanan kecil ya, itu kemudian diparkir ya. Jadi parkirnya Mhm. tidak jauh dari rumah Jokowi dan dia katakan harusnya agak cerdas dikit lah parkirnya jauh-jauh sehingga orang bisa datang dari kanan kiri dan kemudian tidak menunjukkan bahwa bisnya itu memang sudah dicarter dan orang-orang itu naik bis-bis tersebut. Nah, Oke. apa yang kemudian muncul setelah peristiwa tersebut terjadi ya? Kita tahu ya, eh, ada suatu berita yang kemudian bisa saya anggap sebagai berita tanding. Dili Jokowi ya. Ini kemungkinan adalah suatu lawan politik ya dari apa yang dilakukan oleh Jokowi sebelumnya yaitu politik pencitraan tersebut ya. Dan ini menarik karena coretan-coretan semacam ini tersebar di beberapa wilayah di Kota Solo ya, dengan tulisan Adili Jokowi dan kemudian juga paling tidak muncul di 6 titik ya. Misalnya ya, di Jalan Ahmad Yani, kemudian Jalan Menteri Supeno, Jalan Profesor Dr. Suharso, Jalan Muhammad Husni Tamrin, dan juga Jalan Samratulangi ya. Hmm. Lagi-lagi nih di Kota Solo. Dan kemudian ya, itu langsung yang namanya Satuan Polisi Pamung Praja ya di Kota Surakarta itu langsung mengambil cat ya berwarna putih dan juga mereka berupaya untuk membersihkan coretan-coretan yang bertuliskan Adili Jokowi ya. Dan mengapa misalnya kata Adili Jokowi itu muncul? Karena Anda tahu ya bahwa yang namanya masyarakat di Jakarta ya khususnya itu tidak sedikit yang juga mengajukan kata Adili Jokowi ya terkait dengan PSN di PIK 2 menjadi proyek strategis nasional ya yang itu juga terkait dengan Aguan ya. Dan Anda tahu ya bahwa persoalan ini menjadi suatu hal yang sangat menarik ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu kalau proyek PIK 2 itu murni swasta, mungkin rakyat hanya akan berhadapan dengan pengusaha aguan. Tapi karena Jokowi yang saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan PIK 2 menjadi proyek strategis nasional yang berarti itu dilindungi oleh keputusan presiden, makanya kemudian yang namanya rakyat, khususnya mereka yang berjuang untuk demokrasi dan anti korupsi, mengajukan berbagai informasi kepada KPK ya, dan juga meminta KPK agar mengambil satu tindakan yang benar-benar berani ya untuk menyelidiki kasus pagar laut tersebut ya dan juga ya bagaimana surat-surat hak milik atas laut, kemudian juga surat-surat hak guna bangunan di atas laut itu bisa keluar. Yang para pendukung pengusaha aguan tersebut mengatakan, oh dulu itu adalah daratan yang kemudian dibuktikan melalui citra satelit ya, satelit Google, ternyata tidak ada suatu peningkatan abrasi air laut yang sangat berarti sehingga tanah-tanah tersebut kemudian bisa berubah menjadi. Oke, sekarang kita lihat komentar dari video ini ya. Selalu nyimak Profesor, mantap agar nggak mudah ketipu lagi oleh pengerusak negeri. Jokowi memang mau enak sendiri,
masih mau ikut campur atur pemerintahan, sedangkan dia sendiri jadi petugas partai saja tidak mau. Tipe manusia seperti ini tidak memikirkan perasaan orang lain, maunya dia sendiri yang diikuti. Musibah bagi bangsa Indonesia mendapatkan pemimpin seperti ini. Semangat terus Pak Ikrar, Profesor Ikrar, untuk menegakkan kebenaran. Pak Ikrar idola gue banget katanya. Oke, Profesor. Oke, gas. Ikut menyimak Profesor, semoga Pak Profesor sehat selalu. Teruskan bersuara Pak, agar masyarakat bisa ikut menilai perkembangan negara. Prabowo Subianto seharusnya diruqyah. Bravo Profesor. Betul. Profesor, mantap Profesor Ikrar Nusa Bakti. Di Indonesia ada 2 matahari kembar. Artinya ada 2 presiden. Presiden shift pagi dan presiden shift sore. Seringnya waktu terbenam juga seiring berwaktu terbenam. Masa jenderal kalah sama? Selalu hadir menyimak kuliah singkat Profesor Ikrar. Sehat selalu Profesor. Tetap ditunggu konten-konten yang bisa mencerdaskan seluruh anak bangsa di seantero negeri ini, agar kedepannya kita tahu dan sadar siapa yang mesti kita pilih sebagai pemimpin terbaik buat rakyatnya dan negerinya. Pelan-pelan Pak Prabowo melepaskan diri dari cengkeraman Jokowi walaupun susah. Siapa? Pak, bahas DPR yang bisa copot pejabat. Sehat Profesor, terima kasih Prof. Di agen setelah kisru dan hilang, begitu ada warganya udah 20.000 Pak. Ikrar, ataukah ini jurus halus Bahlil untuk menaikkan tipis-tipis harga untuk sebuah kepentingan? Bravo Profesor Ikrar. Idealnya menteri-menteri yang masih suka sound ke Solo ditendang saja dari kabinet. Salah gambaran judul tersebut menurutku sentimen berlebihan yang memunculkan provokasi Pak Jokowi. Itu sekarang masyarakat biasa, bisa dibilang tokoh masyarakat yang kadang dielukan, kadang dibantai. Pak Prabowo itu mendengarkan kritikan ide tidak dari Pak Jokowi saja, tapi semua masyarakat, tokoh masyarakat yang buat Indonesia semakin maju. Maksudnya Jokowi tadi ya, ke Indonesia emas, dan lanjut kebijakan tetap di tangan Pak Prabowo karena beban di pundaknya yang telah diberikan rakyat. Namanya aja jenderal masih kalah dengan tukang kayu. Marah disebut petugas partai, sekarang dia balas dendam dengan membuat presiden petugas. Beginilah kalau presiden terpilih hasil dari endorsement penguasa. Tidak berani bertindak tegas karena balas jasa. Sebenarnya jauh hari sebelum Pilpres sudah ada rencana besar Jokowi untuk menjadikan Prabowo Subianto jadi presiden, karena tahu bahwa Prabowo Subianto sangat nafsu sekali dari pemilu 2014 sampai 2019 yang dikalahkan oleh Jokowi, sementara keinginan 3 periode Jokowi tak tersampaikan.